Di sosmed akhir-akhir ini kita sering melihat video viral di mana para petani membuang hasil panen mereka di jalanan, di jembatan. Ini kita lihat sekilas seperti hal bodoh, bahkan aneh, bahkan menyakitkan. Tapi dari sudut pandang berbeda kita menilai ini bukan tindakan bodoh, ini adalah jeritan yang selama ini tidak kita dengar. Hari ini kita akan membahas topik mengenai mengapa petani memilih membuang hasil panen dan apa yang salah dengan sistem kita. Produksi naik, petani malah rugi. Logika sederhananya adalah kalau panen limpah harusnya petani senang kan? Tetapi kenyataannya ketika produksi naik, harga menjadi turun. Ini memang sudah dibahas dalam hukum ekonomi supply dan demand, tetapi ada faktor lain. Kenapa? Karena petani tidak punya kuasa dalam menentukan harga. Nah, disinilah ketimpangan ekonomi terjadi, di mana petani bekerja paling keras, tetapi posisi mereka paling lemah dalam menentukan harga pasar, atau paling lemah posisinya di dalam skema pasar yang ada saat ini. Dulu petani kita kuat karena bersama. Ada koperasi, ada lumbung desa, gotong royong dalam distribusi hasil panen. Dan sekarang banyak yang runtuh. Akibatnya petani menghadapi pasar sendirian, resiko tidak lagi dibagi bersama, solidaritas melemah oleh individualisme ekonomi. Buang panen adalah retaknya struktur sosial yang ada di desa. Dahulu petani kalau protes, siapa yang dengar? Hari ini kamera handphone mengubah segalanya. Saat video membuang hasil panen itu menjadi viral, ada audiens baru yang melihat protes dari petani, yaitu netizen, media, bahkan pemerintah. Ini kita lihat sebagai salah satu strategi baru untuk menekan sistem, bukan sekedar membuang panen, tapi memviralkan ketidakadilan. Sehingga ada istilahnya, kalau tidak direkam, tidak akan ada yang peduli. No viral, no justice. Seperti itu yang ada di masyarakat. Di sini petani, mulai dari pengolahan tanah, petani yang mengerjakannya. Tetapi petani tidak memiliki kuasa terhadap harga pupuk, harga benih, transportasi, harga jual produk. Mereka berproduksi tapi tidak berkuasa atas hasil, atas harga. Ini menunjukkan masalah yang jauh lebih dalam. Kedaulatan pangan kita rapuh dan petani tidak menjadi raja di tanahnya sendiri. Saat ini banyak program menyuruh petani fokus pada satu komoditas atau monokultur. Nah, di mana saat harga komoditas itu jatuh, petani tidak ada pilihan lain. Seperti yang tadi saya katakan, rugi atau dibuang saja. Nah, jadi ini merupakan kegagalan kebijakan dari atas, di mana petani yang mengerjakan tetapi petani yang menanggung risiko sepenuhnya. Nah, jadi buang panen, buang hasil panen bukan soal untung rugi semata. Ini menjadi bahasa perlawanan bagi petani karena suara mereka tidak sampai ke kota, tidak sampai ke pemerintah di bagian atas. Nah, di mana di balik komoditi atau sayuran atau bunga atau tanaman lainnya yang dibuang tergeletak itu ada keluarga petani yang kehilangan harapan. Mungkin kita sebagai masyarakat umum kita bisa support petani dengan cara mendukung koperasi atau pasar lokal, memilih produk petani lokal. Kemudian kita coba menyuarakan untuk menekan pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi dan logistik. Kemudian bagaimana kita menghargai hasil kerja payah petani setiap kali kita makan. Nah, dimana kalau petani berhenti menanam, maka apa yang akan kita makan? Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Jika kamu peduli dengan nasib petani Indonesia, mari sebarkan video ini agar terdengar lebih jauh, viralkan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam hormat, salam konsultani, petani cerdas, petani mandiri, merdesa.